Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, sidang jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah SWT. Marilah pertama kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan mulia ini, yaitu ibadah saum. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Tak lupa kita juga bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat beliau yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasa sangat sedih dan mengadu pada Allah SWT yang diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Mahjura dalam ayat ini biasa diterjemahkan sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan. Kata acuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisinya adalah mengindahkan, menghiraukan, memperhatikan. Jadi tidak diacuhkan sama dengan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang tidak diindahkan, tidak dihiraukan, dan tidak diperhatikan. Bahasa kita, Al-Quran itu dicuekin. Secara khusus ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang musyrikin Mekah yang ketika itu Rasulullah menyampaikan Al-Quran, mereka tidak mau mendengarkan, justru mereka membuat kegaduhan, berisik atau berbicara dan membuat suara-suara tandingan sehingga membuyarkan konsentrasi orang yang mendengarkannya. Namun secara umum mahjuro tidak terbatas pada kasus itu dan tidak terbatasi waktu itu. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, termasuk menjadikan Al-Quran mahjuro adalah tidak mau merenungkan dan tidak memahami maknanya. Termasuk menjadikan Al-Quran mahjuro adalah tidak mengamalkannya, tidak melaksanakan perintah-perintahnya, serta tidak meninggalkan larangan-larangannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa sikap mahjuro bisa dimaknai dalam berbagai bentuk. Yang pertama, tidak mau mendengarkannya. Kemudian yang kedua adalah tidak mengindahkan halal dan haramnya walaupun diyakini dan dibaca. Kemudian yang ketiga adalah tidak menjadikannya rujukan dalam menetapkan hukum
menyangkut usuluddin atau prinsip-prinsip agama dan perinciannya. Lalu juga yang keempat, tidak berupaya memikirkan dan memahami apa yang dikehendaki Allah yang menurunkannya. Kemudian yang kelima adalah tidak menjadikannya sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati. Itu 5 penjelasan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang mahjuro. Marilah kita renungkan kondisi kita saat ini. Meskipun yang diadukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang kafir Quraisy, namun penyakit menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro, terutama yang dirinci oleh Ibnu Qayyim tadi, adalah bisa menimpa kita. Pada bulan yang mulia ini, bulan diturunkannya Al-Quran, mari kita sama-sama merenungi, menyadari beberapa hal terkait dengan mahjuro. Yang pertama, sudahkah kita suka membaca? Sudahkah kita suka mendengarkan Al-Quran? Membaca, sudahkah kita setiap hari membaca Al-Quran? Kemudian, atau kita lebih banyak mendengarkan hiburan-hiburan saja? Membaca cerita-cerita, membaca berita-berita yang begitu banyak, headline-headline saat ini membuat kita pusing, membuat kita semakin rontok iman kita. Begitu banyak berita-berita yang menggemparkan, terutama di negara kita. Lalu yang kedua, sudahkah kita berusaha mentadabburi Al-Quran? Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui petunjuk dari Allah jika kita tidak mengetahui artinya dan tidak pernah merenungkannya? Minimal kita bisa membaca terjemah dan membaca tafsir pada ayat tertentu. Itulah cara kita untuk bisa memahami Al-Quran yang sangat sederhana. Lalu yang ketiga, setelah kita mengetahui petunjuk Allah dalam Al-Quran, apakah kita mengikutinya? Apakah kita mentaatinya? Atau kita, kata Ibnu Qayyim, tidak mengindahkan halal haram meskipun kita tahu Al-Quran, tetap kita melakukannya. Kemudian kita merenungkan juga yang keempat adalah setelah secara pribadi kita mengamalkan Al-Quran, juga untuk keluarga kita, lebih luas lagi dalam kehidupan masyarakat kita. Sebuah catatan, barangkali saat ini jika kita bisa atau belum bisa membaca Al-Quran, sekarang ini banyak sekali sarana-sarana memudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi tidak ada cerita, tidak alasan lagi untuk tidak membaca Al-Quran. Sebagai bentuk cinta kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kita tidak masuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah kaum atau golongan yang mahjur. Semoga kultum singkat ini menjadi renungan untuk kita semuanya dan menjadi orang-orang yang cerdas bersikap memanfaatkan bulan mulia ini, yang malam hari ini malam yang ke-13 ya, insyaallah 14 ya, insyaallah udah hampir separuh kita berjalan, untuk kembali mencintai Al-Quran, untuk kita terhindar dari golongan-golongan yang mahjuro. Kalau dulu ini malam ke-14 atau kalau 13 itu Friday the 13 dulu ya. Kalau bahasa kita ini malam Jumat Kliwon gitu ya. Pada malam Jumat itu malam yang sangat mulia. Itu dua hal yang sengaja dihembus-hembuskan ya, untuk mendistorsi malam mulia yang kita kesamankan dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.